Avyagnamastu Namo Asidam Om Siddhirastu Atat Astu Aswa. Terimalah salam panganjali umat dari saya. Om Swastiastu. Tabe salamat lingguna latai, salam sawujud karendem malempang. Umat sedharma yang berbahagia, atas asung tertawar anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa, patutlah kita menghaturkan angayupagia, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan guna menyampaikan dan juga mendengarkan pesan Dharma. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, agar kita bisa saling kenal dan saling sayang, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Indah Kemuning. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Umat sedharma yang dikasihi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, seperti yang kita ketahui bahwa hingga saat ini kita masih dilanda pandemi COVID-19 yang merajalela begitu hebatnya. Selain berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan, pandemi ini juga berdampak besar terhadap perubahan ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam kesulitan dan juga kesedihan di dalam kehidupan umat manusia. Dalam kondisi seperti ini, semoga kita tetap bisa menyikapinya secara bijak dan dewasa, serta selalu mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan dalam bentuk apapun. Karena bukan tidak mungkin di tengah kondisi yang serba sulit seperti ini, kita masih bisa selalu merasakan kebahagiaan. Saya ulangi, kita masih bisa selalu merasakan kebahagiaan. Loh, bagaimana bisa? Oh, tentu bisa jika kita tepat mendefinisikan apa itu kebahagiaan serta mengetahui bagaimana cara untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. Jika kita menelaah lebih dalam, di dalam ajaran agama Hindu telah diajarkan ajaran yang namanya Trihita Karana, yang tentunya ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan Dharma dengan tema Trihita Karana yang saya beri judul Penderitaan, Jalan Awal Menuju Kebahagiaan. Umat sedharma yang berbahagia, di sini saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali kepada kita tentang apa itu Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri berarti 3, Hita berarti kebahagiaan atau sejahtera, dan Karana berarti sebab atau penyebab. Jadi dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana merupakan 3 penyebab kebahagiaan yang diwujudkan dalam bentuk menjalin hubungan yang harmoni. Nah, hubungan tersebut meliputi yang pertama, parahyangan. Berasal dari kata dasar hyang yang berarti yang maha di atas atau yang maha dipujikan. Dalam hal ini ialah Ida Sang Hyang Widiwasa, atau dalam umat Hindu Keharingan menyebutnya dengan Raning Hatalalai. Jadi untuk mencapai kebahagiaan, kita wajib untuk menjalin hubungan yang harmoni dengan pencipta kita. Dengan salah satu caranya yaitu rutin melaksanakan persembahyangan yang tentunya dilandasi dengan perasaan bakti yang tulus ikhlas kepadanya, serta selalu bersyukur atas apapun yang telah beliau berikan di dalam kehidupan kita. Tentu dalam kondisi apapun, terlebih saat pandemi seperti ini, hanya kepadanya lah kita dapat memohon perlindungan dari segala macam kesulitan yang kita hadapi. Dan pada saat seperti ini, jangan sampai kita melunturkan kepercayaan kita kepada beliau dan semakin menyadari bahwa ternyata segala sesuatunya itu bisa terjadi atas restu dan kehendaknya. Dan tetaplah kita senantiasa berpegang teguh di jalan Dharma, serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama yang tentunya dapat merugikan banyak pihak, termasuk diri kita sendiri. Berbicara seputar ini, saya jadi teringat mengenai generasi muda, khususnya remaja Hindu, yang mungkin di luar sana masih ada yang menjalin hubungan dengan lawan jenis yang berbeda keyakinan. Nah, hal seperti ini lambat laun akan menciptakan kegalauan dan rasa tidak damai di dalam diri mereka, karena mereka tahu bahwa suatu hari nanti mereka akan dihadapkan pada suatu pilihan yang berat. Nah, oleh karena itu lebih baik kita memperkuat fondasi keagamaan di dalam diri kita, serta selalu tekun dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, seperti yang ada di dalam lirik lagu berikut ini. Hindu adalah pondasi bagi para umatnya
itu, sebagaimana disebutkan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 22 yang berbunyi, Ananias cintayantomam ye jana paryupasate tesam nitya piyuktanam yoga senam wahamiyaha, yang artinya, tetapi orang yang selalu menyembahku dengan bakti tanpa tujuan yang lain dan bersemadi pada bentuk rohaniku, aku bawakan apa yang dibutuhkannya dan aku memelihara apa yang dimilikinya. Umat sedharma yang berbahagia, berdasarkan sloka tersebut jelas dikatakan bahwa jika kita senantiasa berada di jalan dharma dan penuh bakti kepada Ida Sanghyang Widewasa, maka beliau akan berikan apapun yang kita butuhkan serta menjaga apa yang telah kita miliki. Dan jalan apapun yang kita tempuh untuk mencapai Tuhan itu tidak ada yang salah. Sebab kita tahu dan menyadari bahwa Hindu yang ada di Nusantara ini terdiri dari beraneka ragam etnik dan budaya yang tentunya memiliki tata upacara dan upakara yang beraneka ragam pula, namun tetap berada dalam satu tujuan, yaitu mencapai Ida Sanghyang Widewasa Ranging Hatala Langit. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir atas cobaan yang saat ini kita dapatkan dan teruslah berusaha melakukan yang terbaik semampu kita serta menjalin hubungan yang harmoni dengan Ida Sanghyang Widewasa. Dan yakinlah kita akan mendapatkan kebahagiaan, terutama rasa damai tersebut. Di mana damai di hati, damai di dunia, damai segalanya. Astungkara. Umat sedharma yang berbahagia, bagian yang kedua yaitu pawongan, berasal dari kata dasar wong dari bahasa Jawa kuno yang berarti orang atau manusia. Jadi, pada bagian ini, jika ingin mendapatkan kebahagiaan, kita wajib untuk menjalin hubungan yang harmoni dengan sesama manusia. Nah, karena apa? Karena kodratnya manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana ia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Di masa pandemi seperti ini contohnya, jika kita memiliki sesuatu yang bisa kita bagikan untuk meringankan beban saudara kita, maka bantu. Dan ingat, jika kita ingin membantu sesama, jangan tunggu sampai kita memiliki segalanya. Karena hidup ini terlalu singkat jika kita gunakan hanya untuk menunggu. Bayangkan, menunggu seseorang saja sudah melelahkan, apalagi menunggu kita sampai memiliki segalanya. Selain itu, dalam menjalin hubungan yang harmoni, perlu juga kita untuk mengontrol sikap dan tindakan kita kepada orang lain. Jangan sampai perbuatan kita itu membuat orang lain sakit hati kepada kita. Seperti pedoman di dalam ajaran agama kita juga mengajarkan Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir yang benar, berkata yang benar, berbuat pun yang benar. Dengan berpikir yang benar, maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik dan yang benar. Jika terbentuk kata-kata yang baik dan yang benar, maka akan melahirkan suatu tindakan atau perilaku yang benar pula. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam Yajur Weda Adhyaya 40 Sloka 6 yang berbunyi, Ya satu asarwani buatannya temani wanu apasiati sarwa buatisu yang artinya dia yang melihat seluruh makhluk dalam dirinya sendiri dan menemukan refleksi dirinya sendiri di dalam semua makhluk, tidak pernah memandang rendah siapapun. Dari sloka tersebut jelas bahwa kita sebaiknya menjalin hubungan yang harmoni dengan sesama kita, sebab kita semua itu bersaudara.
Wai Sudaifa Kutumbakam, sehingga tidak ada yang lebih tinggi atau rendah sebagai manusia. Dengan demikian, perasaan bahagia itu tentunya dapat kita rasakan lebih dalam di dalam kehidupan kita. Umat sedharma yang dikasihi oleh Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Hubungan yang ketiga yaitu palemahan, berasal dari kata dasar lemah yang berarti tanah. Palemahan juga berarti buana atau alam, dan dalam artian yang sempit, palemahan juga berarti wilayah suatu permukiman atau tempat tinggal. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita wajib juga untuk menjaga hubungan yang harmoni dengan alam di sekitar kita. Karena kita juga memiliki kodrat sebagai makhluk alam. Mengapa saya mengatakan demikian? Ya karena dalam kehidupan ini, manusia itu akan selalu ketergantungan dengan unsur-unsur alam. Seperti contohnya udara, air, tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Tanpa unsur-unsur tersebut, manusia itu tidak akan dapat bertahan hidup. Alam ini adalah manifestasi dari badan Tuhan yang secara langsung menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hubungan antara manusia dengan alam ini bersifat kekal abadi, karena sepanjang hidupnya, manusia pasti akan terus membutuhkan unsur-unsur dari alam tersebut. Pandemi ini juga banyak mengajarkan kita untuk lebih menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Sebab lingkungan sekitar yang bersih dan gaya hidup yang sehat adalah kunci agar kebahagiaan di dalam hidup itu dapat kita peroleh, karena kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga bencana alam. Umat sedharma yang berbahagia, berdasarkan apa yang saya sampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penting sekali di dalam kehidupan ini untuk saling menjaga hubungan yang harmoni, meliputi pembangunan manusia yang seutuhnya asati bakti terhadap Ida Sang Hyang Widi-Wasa, cinta kepada kelestarian alam dan lingkungan, serta rukun dan damai dengan sesama. Sesuai dengan judul yang saya sampaikan, yaitu Penderitaan Jalan Awal Menuju Kebahagiaan. Mengapa saya mengatakan demikian? Hal tersebut dikarenakan tidak ada sesuatu yang abadi di dalam kehidupan ini, dan kita tidak pernah tahu bahwa setiap penderitaan yang mungkin saat ini kita alami sebenarnya adalah awal dari sebuah kebahagiaan yang akan kita nikmati nantinya. Seperti pantun yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka janganlah kita terlarut dalam sedihnya derita tersebut, sebab dengan bersyukur terhadap hal-hal kecil yang telah kita miliki, niscaya rasa bahagia dan damai di dalam diri pasti dapat kita rasakan. Pada kesempatan ini pula saya ingin mengajak generasi muda Hindu untuk lebih bangga dan sadar terhadap ajaran agama Hindu dan memahaminya secara tepat dan benar, serta menerapkan implementasi dari ajaran Trihita Karana ini di dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa syukur dan juga sukacita. Dengan ini semoga dapat memperkuat soliditas kita sebagai manusia, terutama sebagai seorang pemeluk Hindu yang memiliki karakter yang baik. Saya generasi muda bangga menjadi Hindu. Sebelum saya menutup Dharma Wacana ini, perkenankanlah saya menyampaikan satu lagi pantun yang berbunyi, pergi ke kota beli bakpia, jangan lupa membeli nasi. Jika ingin harmoni di dunia, tebarlah kasih dengan tatuang asih. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, terlebih bagi diri saya pribadi. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Berhubung waktu yang batasi kita, saya akhiri Dharma Wacana ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahi. Terima kasih.